Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Mengawali pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai berdoa selesai. Ya, Pak. Terlihat semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Apakah suara Bapak jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, baik. Kita akan membahas materi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dan ini submaterinya, landasan hukum, kehidupan beragama dan berkepercayaan. Kemudian yang kedua ada kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan anak-anak pernah belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya? Masih ingat materinya? Masih, Pak. Kemudian tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi kelompok. Peserta didik dapat mentaati ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Ini manfaatnya setelah mempelajari materi ini, menjadi pribadi yang mampu menghormati pemeluk agama lain, karena agama merupakan salah satu hak dasar setiap manusia. Dan ini penilaiannya ada 3 kompetensi sikap, yaitu menggunakan jurnal, kemudian kompetensi pengetahuan, melalui penilaian penugasan ya di kelompok, dan ada juga penugasan mandiri. Mari kita perhatikan gambar ilustrasi di samping ini. Pendapat, apa itu kemerdekaan? Robi? Kemerdekaan adalah keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi. Dengan kata lain, merdeka berarti bebas. Apa itu beragama? Beragama artinya memiliki agama atau kepercayaan yang dianut. Beragama memiliki ajaran yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Terima kasih, semakin dilengkapi ya. Terima kasih Diana. Kepercayaan berarti paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi. Kemudian pentingkah kemerdekaan beragama itu? Sangat penting hal itu karena memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu sebagai hak asasi manusia. Sekian, Pak. Terima kasih Mila. Kemudian bagaimana agar kita dapat hidup rukun antar umat beragama? Yaitu terdapat 5 poin. Pertama, toleransi atau menghargai perbedaan. Kedua, saling menghormati. Ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Keempat, bersikap ramah. Kelima, hindari sikap etnosentris. Umat beragama yaitu dengan memahami dan menghayati peraturan perundang-undangan kemerdekaan atau Etnosentris merupakan suatu sikap yang menganggap bahwa agama, ras, suku, bahasa, kelompok sendiri lebih baik dibanding dengan kelompok lain. Kebahasaan beragama. Minggu kemarin Bapak sudah menugaskan kepada kalian mencari landasan hukum tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Siapa yang mau menyebutkan? Pasal 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 yaitu menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, bukan pasal ya, tapi ayat ya. Penjelasan pasal 29 ayat 1 yaitu bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia terwujud karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ketiga, yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pasal 29 ayat 2
Negara Indonesia sangat menghormati dan melindungi kebebasan beragama. Keterlibatan negara dalam mengatur kebebasan beragama bukan berarti negara melakukan campur tangan terhadap agama atau keyakinan. Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Pasal 28E ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali. Dalam pasal 28E ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sekian penjelasannya. Adanya jaminan kebebasan beragama sebagai warga negara Indonesia. Kebebasan kita dibatasi oleh orang lain, karena kebebasan kita akan menimbulkan kewajiban bagi orang lain, begitu pula sebaliknya. Meskipun kebebasan kita diatur oleh undang-undang, namun kebebasan kita terbatas oleh kebebasan orang lain. 28I berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sekian, Pak. Terima kasih. Berarti hak beragama itu adalah merupakan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Mari kita simak cuplikan video. Kisah ini ada suaranya, ada ya? Perjalanan cinta. Ada, Pak. Ada, Pak. Tentang ayah yang mencintai dengan cara yang berbeda. Yuk, masuk, Pak. Ayo, sholat. Terima kasih. Sebelum kita makan, kita berdoa. Doa dimulai. Hidup bukan tentang mempermasalahkan perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Karena dalam perbedaan itu ada rahmat. Kita akan diskusi kelompok, dibagi 3 kelompok, terdiri dari 4 orang ya. Nanti setelah masuk kelompok, silakan langsung berdiskusi ya. Sudah siapkan breakout room-nya. Kelompok 1, Robi, kemudian Cynthia, Reni, dan kelompok 2 ada Meli, Nopi, Diana, dan Doni. Kelompok 3, Ayu, Yulia, Mila. LKPD-nya sudah Bapak itu ya, sudah Bapak share. Silahkan dikerjakan lembar kerjanya. 10 menit dari sekarang ya, silahkan. Negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa negara tersebut mempunyai salah satu dasar, yaitu salah satunya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti artinya negara tersebut mempunyai Tuhan menurut agama kepercayaan masing-masing. Dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari, yaitu semua orang mempunyai kebebasan memeluk agama menurut kepercayaan masing. Dampaknya adanya lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dilanjutkan ya. Waktunya masih tersisa 6 menit lagi. Silahkan teman-teman cari di berbagai sumber, di buku ataupun di internet. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh berkembangnya negara dan iman warga negara, dan mediator ketika terjadinya konflik agama, dan menjamin keamanan dan keselamatan saat beribadah sesuai dengan agamanya yang dianutnya. Akan langsung ditulis di jamboard yang sudah disediakan. Ya, sudah selesai ini, sudah habis waktunya. Ya, silakan sekarang presentasikan dari perwakilan kelompok 1. Artinya negara tersebut mempunyai Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yaitu negara Indonesia
sangat menghormati dan melindungi kebebasan beragama. Keterlibatan negara dalam mengatur kebebasan beragama bukan berarti negara melakukan campur tangan terhadap agama atau keyakinan masyarakat. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Pertama, negara memberi fasilitas bagi tumbuh berkembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama. Pertama, karena pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan juga pembinaan kepada seluruh agama di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Yang kedua, pemerintah juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama bagi warganya dan juga memelihara kerukunan antar umat beragama agar tidak adanya perselisihan antar umat. Hal itu guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Sekian, Pak. Baik, terima kasih ya atas pemaparan hasil diskusinya. Tadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada pengakuan terhadap kuasa prima ya. Kuasa prima itu sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga bangsa Indonesia tadi meyakini kemerdekaan merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Dampaknya adanya larangan ateisme hidup dan berkembang di Indonesia. Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaan, memberikan kemudahan untuk beragama dan beribadat, memberikan perlindungan dan pelayanan. Menyampaikan juga untuk pengerjaan penugasan mandiri, sudah Bapak share ya di WA Group. Bapak tunggu jawabannya sampai minggu pertemuan berikutnya. Akan dikerjakan, kemudian nanti kumpulkan di Google Form. Untuk mengecek pemahaman menggunakan aplikasi Quizizz. Selain jawabannya harus benar, juga siapa yang tercepat, dia menjadi pemenang. Silakan dimulai. Mengerjakan. Ayo Kusmiati memimpin. Ayo yang lainnya harus benar juga berpacu dengan waktu. Iya, Reni bisa menyalip. Reni Nuraini menyalip Novi Julianti. Dan akhirnya Diana menyalip Reni dengan poin 3.880. Dan akhirnya perolehan juara dimenangkan oleh Diana Siti Nurjana dengan poin 3.880. Ini perolehan kuisnya ya. Ada kesulitan dari pembelajaran kali ini? Tidak. Tidak? Alhamdulillah. Jika tidak, semuanya sudah mengerti dan paham ya. Hal yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini. Pada saat refleksi kuis ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Iya, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Sore. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak beragama, serta tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Kebebasan beragama bukan berarti kebebasan yang mutlak. Terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebebasan beragama. Hal tersebut meliputi keselamatan masyarakat, ketertiban masyarakat, etik dan moral masyarakat, serta melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain. Sekian. Materi minggu depan, materinya adalah Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Nanti dibaca-baca materi terkait ini. Siapa yang akan memimpin doa untuk menutup? Kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Protokol kesehatannya selalu dioptimalkan. Disiplin, prokes ya. Ya, siapa? Ya, Bapak akhiri dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.